Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan mencoba membagikan pengalaman untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan Power Director. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk informasi terbaru. Nah, sebelum teman-teman semua ingin membuat video pembelajaran, ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan, antara lain smartphone, koneksi internet atau paket data, buku atau materi pelajaran, serta gambar atau video yang dibutuhkan. Nah, setelah semua siap, teman-teman bisa mendownload aplikasi Power Director pada Play Store. Apabila sudah berhasil download, maka aplikasi Power Director sudah siap untuk digunakan. Apabila teman-teman mulai membuka aplikasi Power Director, maka akan muncul tampilan awal seperti ini nih. Kemudian tekan menu tanda plus atau gambar kamera dengan tulisan buat video. Kemudian akan muncul layar dengan tulisan beberapa pilihan rasio. Saya biasanya menggunakan rasio 16:9. Nah, teman-teman bisa menggunakan rasio tersebut untuk membuat video pembelajaran. Teman-teman juga bisa mengganti nama video sesuai dengan video pembelajaran yang kalian buat. Caranya cukup mengetikkan nama video sesuai dengan judul, misalkan video pembelajaran tentang makhluk hidup, tata surya, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai untuk membuat video pembelajaran. Namun sebelum kita memulai untuk membuat video pembelajaran, saya coba memperkenalkan dulu beberapa fitur dan fungsi dari aplikasi Power Director ini. Pada menu yang paling atas ini, kalian bisa menambahkan video, bisa juga menambahkan gambar untuk background, dan juga bisa menambahkan suara background ataupun rekaman suara. Nah, di bawahnya ada menu untuk menyisipkan teks, menyisipkan video, menyisipkan gambar, dan juga untuk menyisipkan stiker. Nah, sekarang saatnya untuk memulai membuat video. Disimak baik-baik ya. Nah, ini yang pertama saya mau membuat openingnya dengan cara mencari gambar background dengan mengklik tombol yang paling atas. Nah, di sini saya memilih beberapa gambar yang sudah saya download dari Google. Tekan tanda plus untuk menambahkan, kemudian kita bisa menyesuaikan durasinya dengan cara menggeser pojok kiri dan kanan untuk warna hijaunya. Jadi kita bisa menyesuaikan durasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa membuat variasi pada background dengan menekan menu yang ada di bawah. Nah, ini ada beberapa variasi ya, ada paskan, kemudian ada blur, ada warna, ada pola. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau blur, ya kita bisa tekan blur. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau warna, kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Begitu juga dengan untuk variasi pola pada backgroundnya. Nah, kita juga bisa menambahkan teks pada background yang tadi dengan cara menekan menu yang ada di bawahnya. Nah, di sini tersedia beberapa macam font. Biasanya saya menggunakan pop-up ya, kemudian kita tekan tanda plus untuk menambahkan. Nah, kita bisa geser sesuai dengan durasi. Kemudian kita bisa ketik judul video pembelajaran yang kita buat. Nah, kemudian kita tekan, kalau sudah kita tekan tanda centang.
Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk posisinya. Kalian juga bisa mengubah font dengan cara menekan tanda T pada pojok kanan atas tulisan. Kalian bisa memilih beberapa macam font, kemudian juga untuk warnanya juga. Ya, kalau sudah sesuai, kita coba ya. Nah, ini tulisannya keluar dari kiri ke kanan. Kalau kita perhatikan pada saat backgroundnya mau habis, nah tulisannya hilang. Nah, kalian bisa menghilangkan efek itu dengan cara menekan animasi pada menu di bawah, kemudian animasi akhir, kemudian klik no effect. Nah, kita coba. Nah, backgroundnya mau habis tapi tulisannya tetap masih ada. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan video. Ya, sama kita klik pada menu yang atas, kita klik gambar video, kemudian kita cari video yang sudah kita siapkan. Kita tekan tanda plus. Nah, ini ada videonya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur volume suara pada video ya dengan cara menekan menu volume yang ada di bawah. Nah, kemudian kita bisa mengatur besar kecilnya volume. Nah, untuk perpindahannya antara background dan video ini kan kurang menarik. Kita bisa klik kotak di situ ketika muncul beberapa macam variasi perpindahannya. Nah, ini sudah saya pilih salah satu. Kita coba. Nah, terlihat lebih menarik. Kemudian untuk video ini kan terlihat kecil sekali. Kita bisa mengatur background pada video ini dengan cara seperti yang tadi. Saya lebih suka menggunakan blur ya. Boleh teman-teman menggunakan variasi yang lain agar video pembelajaran lebih menarik. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan foto dan tulisan. Yang pertama kita pilih background dulu di menu yang paling atas ya. Kita cari background yang sesuai. Apabila sudah menemukan, kita tekan tanda plus. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk durasinya sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita cari variasi perpindahannya, bisa pakai cross, kita tekan di situ. Nah, akan tampil perpindahannya lebih menarik. Kemudian kita bisa menyisipkan atau menambahkan gambar ya pada background itu dengan menekan menu di bawahnya. Ada seperti gambar lapisan ya. Nah, di situ nah kita bisa memilih gambar yang sudah kita download dari Google. Misalkan kita mau menerangkan tentang upacara bendera. Nah, kita tekan tanda plus di situ. Nah, ketika itu langsung tampil di background. Nah, kita bisa sesuaikan untuk posisinya agar lebih pas. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks di atas, di bawah, samping kiri kanan boleh ya, kita sesuaikan saja. Sama langkah-langkahnya seperti yang tadi, kita tekan menu yang ada di bawahnya tadi yang gambar lapisan. Ya, kemudian kita pilih teks. Kemudian saya biasanya pakai pop up 1, kita tekan tanda plus, kita sesuaikan durasinya, kita tekan ya ketuk untuk mengetik. Nah di sini kita bisa ubah tulisannya, misalkan upacara bendera. Setelah itu kita centang. Nah, kita bisa mengubah fontnya dengan cara menekan tanda T di pojok kanan atas. Kita bisa mencari font yang sesuai, begitu juga untuk warna tulisannya ya. Apabila kurang menarik, kita bisa pilih yang bagus. Nah, misalkan yang ini kita pakai bold, kemudian rata tengah. Nah, hasilnya seperti ini. Sama seperti tadi, kalau tulisannya tidak hilang di akhir, kita bisa hilangkan animasi akhir ya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk menambahkan background ya. Kita geser dulu ke posisi awal. Setelah itu kita tekan menu yang paling atas. Kita tekan ada tanda nada di situ. Nah, kita pilih
macam-macam background yang sudah kita download dari Google ya. Kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Apabila kurang sesuai, kita bisa memilih yang lain. Kita cari di mana kita tadi mendownload background yang kita download dari Google tadi. Apabila kita sudah menemukan yang sesuai, kita bisa tekan tanda plus. Nah, setelah itu kita bisa mencoba ya. Apabila dirasa kurang keras ataupun terlalu keras, kita bisa menyesuaikan volumenya dengan cara menekan tanda pensil di situ. Ada volume, kita bisa menyesuaikan volumenya. Nah, apabila udah sesuai, kita coba lagi ya. Nah, biasanya saya menggunakan background itu antara 5-10 volumenya biar tidak terlalu keras. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan suara seperti yang saya lakukan ini ya, ada dubbingnya. Sama, kita tekan menu yang paling atas, kita tekan tanda melodi di situ, kemudian ada sulih suara. Nah, setelah itu kita pilih track audio kedua karena yang pertama untuk background. Nah, setelah itu kita mulai berbicara. Ada grafiknya ya di situ, tanda hijau di situ. Nah, setelah itu kita coba. Kita bisa memperkeras suara dubbing kita dengan cara tekan tanda pensil, kemudian volume, kemudian kita bisa meningkatkan volumenya menjadi 200% atau volume maksimal. Nah, ini setelah kita coba, maka suara kita akan terdengar lebih keras daripada backsoundnya. Ini ada sedikit tips ya, biar kalian tidak susah-susah untuk mencari backsound. Nah, sebenarnya ada di Power Director itu sudah disediakan beberapa gambar dan juga beberapa musik yang bisa digunakan untuk backsound. Hanya saja itu berlangganan atau berbayar. Untuk yang gratisan itu biasanya ada beberapa fitur yang masih terkunci, nggak bisa dibuka. Hanya bisa dibuka kalau kita berlangganan. Kurang lebih sekitar 74.000 per bulan. Saya biasanya menggunakan metode pembayaran melalui Alfamart. Jadi contohnya seperti ini untuk watermark Power Director ya. Sebenarnya tidak cukup mengganggu ya, karena ada di pojok kanan bawah dan tidak terlalu besar. Hanya saja ada beberapa fitur yang terkunci kalau kita tidak berlangganan. Nah, cukup mudah kan membuat video pembelajaran? Apabila dirasa ada yang belum jelas, silahkan beri masukan di kolom komentar ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.